Oke, pesertanya sudah lebih dari 20 ya. Kita mau mulai acara Zoom kita, sharing dengan medalis OSN Kak Abi, temannya Kak Esther yang terima kasih ya Abi, di tengah kesibukannya mau berbagi cerita dengan Little Candle and Friends. Kak Abi sudah ada kan ya? Sudah ada di Sudah, Zoom ya? ya sudah. Terima kasih banyak ya Abi, mau sharing-sharing. Sorry telat, ini nunggu anak-anak mungkin ada yang baru pulang sekolah, baru pulang les. Ini sebenarnya permintaan dari ini ya, dari Pasidik, dari guru SD Al-Azhar 46 GDC Depok. Ya Pasidik ya, makanya ada Zoom ini. Saya jadi mencoba untuk mengundang Abi untuk sharing. Ini besok ada anak Al-Azhar yang SD-nya ada 2 lolos OSP. Terus ada juga SMP Negeri 2 Depok yang lolos Daniel Tio ya. Daniel Tio juga udah ada di Zoom kah? Daniel? Kayaknya tadi ada ya Daniel ya. Nah, Ya, Bu. mereka ada Daniel ya? Ada. Oke. Nah, mereka mau dengar cerita-cerita Kak Abi. Kak Abi kayaknya SD juga pasti medali sekali ya. Enggak. Cerita. Saya malah SD nggak dapat medali. Saya baru Oh, mulai baru mulai sampai tahap nasional tuh di SMP ini. oh, wah keren. SD nggak dapat, SMP dapat medali. Padahal SMP lebih susah mungkin ya. Oke, sebelumnya kita mau kenalan dengan Kak Abi. Nanti Kak Abi boleh memperkenalkan diri dan nanti semuanya juga mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan. Boleh silakan langsung. Anak-anak boleh silakan tanya ke Kak Abi, tapi nanti gantian bertanyanya. Terus mungkin Kak Abi bisa cerita SD-nya di mana, SMP di mana, SMA-nya di mana, sama prestasi-prestasi Kak Abi. Terus pas mau OSP, ini kan udah momen mau OSP. OSP itu bebannya mungkin lebih berat dari OSK ya, beban mental atau beban beban mungkin orang tua misalnya udah ngelesin di mana-mana, biaya udah gede nih, awas loh kalau nggak dapat medali. Nah, kadang-kadang itu juga jadi beban buat anak ya, atau beban guru yang, "Ayo kamu harus dapat medali ya, bawa nama sekolah." Itu juga merupakan beban dari anak-anak. Oke, silakan Kak Abi memulai perkenalannya dan ceritanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, aku ini ngobrol santai aja ya. Aku Iya. Bisikomang Abika Atmaja, bisa dipanggil Abi. Em, Ya sebenarnya aku dulu sekolahnya di SD Percobaan 2 di Jogja itu. Dan aku mulai ikut OSN itu sebenarnya mulai dari SD. Itu awalnya sejak aku kelas 5. Tapi kelas 4. Waktu aku OSN pertama itu SD kelas 4, itu aku malah nggak lolos. Aku cuma sampai kabupaten kalau nggak salah. Tingkat kabupaten, aku ambil IPA dulu, OSN SD IPA. Sampai kabupaten, terus waktu mau ke provinsinya aku nggak lolos dan ya udah waktu itu memang aku sempat agak down dikit, tapi terus aku nggak nyerah walaupun aku udah nggak ikut, walaupun aku nggak lolos. Aku tetap belajar, tetapi karena kemudian waktu kelas 5 itu kan mulai mepet kelas 6 ya, jadi aku mulai off dari olim dulu soalnya aku kayak fokus buat ngejar ujian gitu ASPD buat masuk SMP. Dan waktu sampai di SMP, setelah dapat SMP ku di SMP Negeri 4 Depok, itu di Jogja juga. Depoknya di Depok Sleman ya itu. Jadi di sana ada daerah namanya Depoknya Depok. beda. Waktu aku mulai masuk SMP, aku baru mulai lanjut belajar olim gitu. Jadi aku sempat ada jeda sebenarnya. Dari SD kelas 4 nggak lolos, habis itu aku jeda, terus baru sampai SMP, awal masuk SMP aku baru mulai rajin belajar olim lagi. Nah, perjuangan olimku pun nggak mulus-mulus amat sebenarnya. Waktu SMP aku nyoba ikut pas kelas 7, OSN IPA juga, dan kebetulan tingkat kabupatennya aku lolos gitu. Tapi terus waktu seleksi tingkat provinsi,
aku nggak lolos lagi, tapi di kesempatan yang kedua ini aku mulai rasa kayak apa ya? Jadi walaupun aku nggak lolos, tapi aku udah mulai tahu kayak aku kurangnya tuh di mana gitu. Kayak materi yang aku kurang itu apa. Terus akhirnya aku lebih belajar dengan lebih giat lagi dan waktu OSN SMP kelas 8, aku ikut OSN IPA lagi, yang kedua berarti. Itu aku lolos di tingkat provinsinya dan maju ke tingkat nasional kayak gitu. Terus di tingkat nasional pun karena itu pertama kali aku OSN nyampe nasional, aku awalnya juga nggak terlalu prepare gitu, nggak terlalu siap, terutama dalam hal mental ya, karena tesnya kan benar-benar berbeda gitu kalau di tingkat nasional dibanding provinsi dan kabupaten. Mulai dari jumlah soalnya, terus ada tes eksperimen dulu. Kalau dulu di OSN SMP 2022 tuh tes observasi gitu. Tapi tetap aja aku coba belajar-belajar dengan segala resource yang ada, dan akhirnya waktu pengumuman medali pun awalnya aku sempat sedih waktu pengumuman karena waktu di perunggu dan silver namaku nggak dipanggil, tapi kemudian dipanggilnya waktu di emas. Jadi dapat gold ya? Iya, dapat gold di OSN SMP, OSN IPA SMP Wow. 2022 gitu. Terus kayaknya lanjut ya, IJSO ya? Iya, jadi 2022 itu setelah dari seluruh medalis itu, medalis yang IPA nanti akan diseleksi lagi gitu. Diseleksi, seleksinya beberapa tahap. Seingat saya tuh 2 tahapnya tuh online. Jadi kita ngejain tes online gitu, tapi ada kameranya, tetap ada proctoring kayak OSN. 2 tes online, terus setelah 2 tes itu diambil 12 besar. Nah, 12 besarnya itu ikut pelatnas. 12 besarnya itu nanti dikumpulin di Bandung waktu itu, terus ikut kayak pelatnas. Pelatnas itu semacam ini training center. Jadi tiap hari kalian bakal ada materi, ada dosennya gitu ngejelasin. Terus ada tesnya juga di sore harinya. Dan setiap minggu ada tes akhir gitu. Dan itu kebetulan saya lolos dan lolos ke 12 besarnya. Terus dari 12 besar juga lolos ke 6 besarnya. Jadi masuk jadi bisa jadi apa namanya? Masuk ke timnas Indonesia untuk IJSO 2022 gitu. Yang berangkat 6 orang waktu itu ya, Kak? Iya, yang berangkat 6 orang waktu IJSO 2022. Itu ada saya, Novin, terus Cindy, Bagas, Rasen, sama Afran gitu. Kak Abi juga dapat medali ya kayak itu IJSO ya? Di negara Nah, mana waktu itu? iya. Waktu itu di Bogota, di Kolombia, itu saya dapat medali silver gitunya. Oh, oke, medali silver. Terus setelah itu kelas 9 ikut juga OSN nggak? Nah, setelah saya pulang balik lagi ke Indonesia kan IJSO itu 2022 bulan Desember ya. Jadi akhir tahun itu. 2023 awal itu saya fokus dulu ke sekolah. Jadi saya ngerjain tugas-tugas yang kurang sama persiapan ini ASPD. Karena di tahun 2023 tuh Jogja masih ada kayak tes seleksi buat masuk SMA gitu. Kalau SMA negeri namanya ASPD gitu. Kayak UN gitu lah. Jadi saya masih fokus ngejar itu, tapi sambil nyiapin OSK juga. Jadi saya juga sambil kayak belajar fisika gitu. Saya memperdalam fisikanya sih, karena saya setelah IJSO saya mulai tertariknya ke bidang fisika gitu. Jadi iya kelas 9 saya ikut OSN fisika SMA gitu. Tapi daftarnya saya waktu masih SMP dan itu memang boleh karena di buku panduannya kan tertulis peserta OSN SMA itu bisa dari SMP tapi kelas 9 gitu minimalnya. Nah, tapi jujur waktu 2023 itu saya nggak terlalu kayak fokus ke fisikanya karena waktu itu kan saya juga masih ngejar ASPD itu. Jadi tingkat kabupaten tuh sebenarnya saya bisa dikatakannya lolosnya mungkin karena hoki ya gitu. Jadi bisa ngerjain 3 sampai 4 soal dari 40, terus akhirnya saya bisa lolos tingkat kabupaten gitu. Karena mungkin di kabupaten saya kan agak sepi, di Sleman tuh mungkin nggak terlalu banyak saingannya. Kalau di Jakarta kan banyak ini ya saingannya gitu. Terus setelah selesai kabupaten, saya tes ASPD-nya, tes ASPD terus habis ASPD kan mulai nggak ada kerjaan lagi karena udah dapat SMA, yaitu daftar di Kesbang, terus
ya udah nggak isinya ada kayak free time gitu. Terus akhirnya saya sempatin buat belajar lebih banyak fisika gitu. Akhirnya saya ikut karena lolos ke tingkat provinsinya tadi ya. Dari tingkat provinsi, di tingkat provinsi saya sebenarnya nggak terlalu pede buat lolos, tapi ya udah saya tetap ikut aja dan kerjain. Dan saya juga nggak tahu waktu itu gimana caranya, tiba-tiba saya bisa lolos ke tingkat nasional 2023 gitu. OSN SMA 2023. Padahal seingat saya waktu itu saya cuma nggak ada satu soal pun yang saya kerjain bener-bener yakin banget gitu. Dan ya saya mungkin waktu 2023 itu cuma ngerjain 1 atau 2 soal dan itu pun saya nggak tahu benar atau enggak. Tapi ya tetap bisa lolos gitu. Mungkin karena kota provinsi gitu. Wow, keren. Terus Ya, di tapi nasional? di nasionalnya saya tapi nggak dapat medali karena ya memang saya udah ngerasa sendiri bahwa Berat. saya memang kemampuannya waktu itu masih kurang. Jadi ya wajar saya nggak dapat medali 2023 gitu. Terus lanjut pas kelas 10? Kelas 10 sama seperti yang lain di Kesbang. Di Kesbang sendiri ada program pembinaannya gitu. Jadi ya setelah saya pulang OSN, saya ikut EduOS, program pembinaan Olimpiade gitu. Terus ya EduOS-nya tutoring beberapa bulan gitu. Habis itu setelah EduOS tuh saya baru mulai merasa ada peningkatan kemampuan, terus baru mulai yakin gitu bisa jawab soal-soal fisika yang setingkat OSP. Terus di tingkat kabupaten ya lolos. Habis itu di OSP-nya saya juga ngejain, bisa yakin beberapa dan akhirnya lolos juga gitu ke tingkat nasional. Nah di tingkat nasionalnya pun saya juga belajarnya makin keras, kayak beberapa sebulan menjelang nasional tuh saya belajarnya sampai malam terus. Terus ya waktu itu saya expect-nya dapatnya bronze atau silver, tapi setelah pengumuman saya dapatnya silver sesuai ekspektasi gitu. Wah, keren. Oke, kemarin juga baru pulang dari luar negeri juga ya? Iya, dari Paris. Itu ikut Oh IFO. iya, dikirim juga ya sama pemerintah. Iya, kalau Oke, anak-anak udah ada yang boleh bertanya, ada yang mau menanyakan kepada Kak Abi atau Pak Sidik bisa ini, Pak Sidik boleh bertanya apa yang mau ditanyakan. Ayo anak-anak ada yang Daniel Tio, Daniel mau tanya apa Daniel? Kak, waktu itu soal SP ada berapa? Ada esainya waktu juga gitu atau maksudnya isian singkat? OSP SMP ya. Waktu SMP tuh yang tahun pertamaku tahun 2021 itu soalnya kayak isian singkat gitu. 10 atau berapa ya? Pokoknya gabungan fisika sama biologi gitu. Tapi 2022 itu setauku cuma ada 1 babak, seingatku ya. Seingatku 1 babak dan soalnya tuh yang kayak tipe OSP yang pilihan ganda banyak gitu. 50 atau 40 ya, lupa aku. Itu yang kalau SMP gitu. Ya, tapi dulu tipe yang menurutku paling susah waktu IPA SMP itu tipe yang itu, yang sebab akibat ya, yang ada 2 pernyataan, terus kita milihnya yang apakah pernyataannya benar, terus apakah saling berhubungan atau enggak gitu. Kayak pilihannya tuh pernyataannya benar tapi alasannya salah, atau alasannya benar pernyataannya salah kayak gitu. Dulu Oh, aku sebab paling akibat. kesusahan ya yang kayak gitu. Makasih Kak. Yoi. Iya, yang lain ada lagi yang mau bertanya. Oh ya tuh Kak Abi tadi kan masalah beban mental. Mungkin ada misalnya paksaan, kadang kan ada yang dipaksa sama orang tuanya ya. Ayo belajar, ayo les ini, biar ini gitu. Sebenarnya sih orang tua benar nantinya buat anaknya sendiri, bukan buat orang tua kan. Kalau tentang nanganin itu sebenarnya
saya sendiri sih juga masih belajar ya gimana caranya kayak nahan stres kayak gitu. Tapi yang saya dapat selama perjalanan saya itu adalah em, kalau kita nggak bisa, kalau kita ada di situasi yang susah kayak gitu, lebih baik apa ya namanya? Kita kayak fokus ke hal-hal yang bisa kita atur gitu. Misal, em, tapi itu masalah meta ya. Sebentar, saya juga masih bingung jawabnya. Ya kalau dari saya sendiri kan, misal gini, kalian ikut lomba kompetisi gitu. Kalian ya kalau mau memenuhi harapan kayak gitu ya pastinya belajar dengan giat gitu. Nah untuk belajar dengan giat itu kan kalian bisa atur gitu. Kalian bisa kayak buat study plan-nya gimana, rencana belajarnya gimana, sama ngatur waktu untuk belajar itu bagaimana gitu. Nah perihal nanti kalian lolos atau enggak, itu kita nggak bisa atur karena ya yang terpenting kan kita udah ngasih yang terbaik, kita udah ngerahin effort terbaik kita, udah berdoa, terus ya akhirnya ya itu urusan yang di atas gitu, apakah nanti lolos atau enggak kayak gitu. Sama kayak waktu aku kelas 7, aku ikut OSN SMP, aku udah belajar dari sejak awal masuk gitu, tapi di tingkat provinsi aku nggak lolos, terus ya nggak apa-apa gitu, aku tetap masih bangun semangat dan aku tetap terus belajar di kelas OSN selanjutnya di waktu aku daftarnya waktu kelas 8 ya, aku bisa lolos gitu. Jadi yang terpenting itu adalah pertama kita udah give give the best gitu, memberikan yang terbaik. Sama kedua kita nggak mudah menyerah. Kalau kita jatuh itu nggak apa-apa. Yang penting kita nggak menyerah gitu. Selama kita belum menyerah itu kita masih bisa maju, masih bisa terus dapat kesempatan lainnya kayak gitu. Masih banyak lomba yang lain ya, selain OSN juga. Iya, itu juga salah satu Lomba poin. universitas ya. Oke, kalau misalnya nih, kan nih besok nih yang SD nih mau OSN provinsi. Ketika saat mau pasti kan tegang, aduh gimana nih, takut nanti nggak lolos gitu. Apalagi nih anak-anak SD, duh gimana nih, takut nanti mudah-mudahan sih apa yang dipelajari bisa keluar semua dan bisa berpikir jernih dan bisa menjawab dengan baik. Nah, untuk supaya mentalnya nih besok nih anak IPA SD OSP-nya kan, kalau SMP minggu depan. Ini ada 2 anak IPA di sini yang mau maju OSP besok. Kira-kira menghadapi besok, ya, dari mulai planning malam ini sampai besok, kira-kira apa gitu dulu Kak Abi kalau mau masuk OSP? Kalau dari saya sendiri sih jujur perbanyak istirahat menjelang hari H ya, karena tubuh kalian tuh juga butuh istirahat supaya nanti waktu hari H-nya bisa perform dengan optimal gitu. Kan kalau kalian ngantuk atau ngejain kan pasti juga keganggu fokusnya gitu. Sama kedua ya kalian makan dan minum yang cukup gitu. Ya sama kembali lagi ke poin pertama berarti. Terus mungkin tambahan juga banyak berdoa sih gitu. Banyak berdoa. Nah, terus kalau semisal kalian mau review atau baca-baca ulang materi, saranku sih mending bacanya yang ringan-ringan aja gitu. Dulu aku juga masih suka review menjelang hari H gitu, tapi aku juga reviewnya nggak terlalu berat. Jadi nggak kayak belajar materi baru, tapi kayak lebih baca-baca sekilas tentang materi yang udah pernah aku pelajari kayak gitu. Karena kalau kalian ngebaca fokus review materi yang berat gitu, takutnya itu masih kebawa nanti sampai besok kalian lomba dan kalian jadi bisa kurang fokus gitu selama ngerjainnya. Karena kalau aku sendiri prinsipnya gini, menjelang lomba itu harusnya udah mulai fokus untuk jaga tubuh gitu supaya optimal. Karena kalau soal materi itu persiapannya seharusnya tuh udah dipersiapkan jauh-jauh sebelum Kemarin-kemarin. lomba. Ya, Berarti sekarang nih hari ini sebelum lomba besok harus santai-santai ya? ya santai tapi jangan Terlalu main santai. game bisa tapi ya jangan keterusan juga. Tetap masih Jangan bawaannya main masih game harus kali lomba gitu. takut ke-distract ya kalau main game. Saya pasti Iya ntar kan? keterusan kalau anak-anak. Mm-mm. Perbanyak Nah, istirahat sih.
Terus pas besok nih menghadapi, detik-detik mau mulai lomba, kan pasti ada yang entah sakit perut, entah apa. Nah, itu mentalnya kita harus kayak apa gitu. Kalau tiba-tiba ada, "Duh gimana nih?" Gitu. Supaya siap, benar-benar siap pas OSP. Pertama sendiri sih apa namanya? Kalau masalah kayak sakit perut kayak gitu ya kalian bisa antisipasi sebelumnya. Ya misal pergi ke toiletnya lebih awal gitu sebelum kalian ke sekolah kayak gitu. Ya itu kan bisa diantisipasi. Terus ya kalau merasa deg-degan sebelum mulai tes, ya itu wajar karena ya itu kan hal besar gitu. Jadi kalian pasti akan deg-degan. Tapi ya pada akhirnya sih kalau aku nggak tahu pasti caranya gimana biar ngurangin rasa khawatir gitu atau rasa deg-degan. Tapi kalau dari aku sendiri yang bekerja buat aku itu ya dengan kita ya udah, kita kan udah berdoa, terus kita siap ngasih yang terbaik. Nanti begitu soalnya muncul, kita tinggal fokus saja sama yang bisa kita kerjakan gitu. Kita fokus sama soalnya, karena pada akhirnya di tesnya nanti kan itu masalah kita dengan soalnya gitu. Kita ngelawan papernya nanti. Jadi ya yang penting kita nanti bisa fokus untuk memberikan yang terbaik waktu tesnya gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Anak-anak IPA? Silahkan. Yuk, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tadi ada Danisha ya? Jafran? Ada yang mau ditanyakan? Kak, Iya. kalau misalnya sebelum lomba itu persiapannya harus kayak apa, Kak? Oke. Persiapan apanya ini? Kayak persiapan berarti menjelang Belajarnya H-1. kayak harus kayak apa nih? Kayak misalnya beberapa hari sebelum lomba, kita harus belajarnya kayak apa nih? Kalau aku sendiri sih sebelum lomba aku biasanya lebih fokus ke latihan-latihan soal gitu. Jadi kalau bagi aku ya dulu belajar materi itu aku selesaiin kayak 2 minggu sebelum lombanya gitu. Terus sisa 2 minggu mendekati lomba itu aku lebih kayak fokus latihan soal aja. Jadi aku cari-cari soal, cari-cari past paper. Dulu aku nyari di website gitu soal-soal OSN yang lama, OSN provinsi yang lama. Terus ya aku coba kerjain gitu, bisa atau enggak. Terus kalau nggak bisa ya coba nyari tahu ini jawabannya gimana gitu. Kan dulu nggak ada kuncinya kalau tahunku. Jadi soalnya pun juga jarang-jarang dulu. Jadi ya gitu, dan itu ya butuh waktu lumayan juga sih gitu. Makasih, Kak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tes. Jadi speakernya ganti, maaf ya. Kembali lagi ke tadi, selain latihan soal, lebih banyak latihan soal gitu, aku juga ya kalau mulai kayak H-1 banget gitu ya reviewnya ada review juga tapi reviewnya yang tipis-tipis gitu. Jadi kayak baca-baca ulang tapi yang tipis. Tipis tuh gimana? Tipis itu tergantung kalian, tapi kalau bagi aku tipis itu kayak yang bisa aku baca. Jadi materi sebanyak itu mana aja yang sedalam apa yang bisa aku baca sampai selesai di hari itu. Kayak gitu, maksudnya kayak materinya kan banyak banget, kayak biologi itu kan luas banget gitu. Jadi aku review nggak banyak-banyak, reviewnya sampai pokoknya sehari itu bisa dapat apa gitu. Terus ya udah, segitu aja. Mungkin gitu tuh. Ayo, ada lagi? Anak-anak, kita kayaknya mungkin 6 menit lagi ya. Kita akhiri karena Kak Abi kayaknya jamnya makan sore ya. Iya. Nanti keburu tutup nanti. 6 menit lagi. Siapa yang mau bertanya? Silakan bertanya kepada Kak Abi yuk. Jam 17.15 nanti kita akhiri Zoom ini. Kak, gimana caranya biar bisa menjadi finalis?
Oke, itu pertanyaan susah. Gimana caranya biar bisa jadi finalis dan medalis? Ya kembali ke tadi, ya kalian persiapan yang banyak gitu. Belajarnya ditingkatin, terus ya baca-baca materi yang sampai setingkat OSN gitu. Itu bisa sama ya tadi waktu tesnya kalian berikan yang terbaik gitu. Nah, tapi kan ini udah H-1 ya. Kalau aku bicara tentang materi, takutnya kalian malah nanti overthink terus ya bisa nggak fokus besoknya gitu. Kan ini tinggal 1 hari itu sebenarnya nggak banyak yang bisa kalian lakukan lagi gitu. Jadi mungkin bisa beberapa kali latihan soal sama review, tapi ya udah sampai situ. Karena ya tadi, kalau kalian paksakan belajar terus sampai besok, bisa-bisa tubuh kalian nanti Capek. nggak optimal waktu tesnya gitu. Memang H-1 harus istirahat ya, jangan diforsir ya. Saya lebih cenderung buat ini istirahat sih gitu. Sebenarnya ada satu tips lagi gini. Ini tipsnya tapi saya dapetinnya waktu IFO kemarin di Paris dari negara-negara Eropa. Jadi mereka ya waktu H-1 tuh mereka nyaranin buat tidurnya lebih cepat aja. Jadi biar tubuhnya biar besoknya bisa bangun lebih pagi gitu. Kenapa bangun lebih pagi? Nanti dibangun lebih pagi itu kalian mungkin kalau mau nyoba nanti bangunnya lebih pagi terus kalian coba kerjain dikit soal aja. Sedikit soal yang udah pernah kalian coba sebelumnya gitu. Jadi kalian udah tahu Pemanasan cara ya. ngerjainnya gimana biar nanti terbiasa gitu. Terbiasa dikit terus nanti siap tesnya. Waktu tesnya nanti udah siap gitu tubuhnya. Sama tadi jangan lupa sarapan juga ya gitu. Jadi pagi-paginya pemanasan dulu ya. Ya pemanasan tapi nggak Soal usah yang banyak-banyak gitu. Jadi ya sampai kalian udah cukup ini aja udah cukup fokus, bisa cukup fokus gitu terus sudah cukup sampai situ. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Anak-anak? Nadira mau tanya apa, Nadira? Nggak ada, Mami. Kenapa nggak ada? Siapa lagi nih? Anak IPA. Ahmad ada yang mau ditanyakan, Ahmad? Nggak ada, Bu. Oke, kalau ini yang SMP ada yang kelas 7, ada yang kelas 6, misalnya tahun depan mau maju, ini setahun ke depan belajar OSN IPA untuk SMP apa aja tuh, Kak? Buat OSN IPA sendiri, kalau dulu aku biologinya tuh sebenarnya buku biologi yang buat SMA tuh kalau kalian bisa dapetin itu bisa cukup membantu gitu. Jadi materi OSN SMP yang IPA yang biologinya tuh sebenarnya lebih mirip ke materi SMA gitu. Jadi kalian materi SMA yang benar-benar biologi gitu ya. Jadi kalau kalian bisa cari-cari buku yang kayak gitu, itu sebenarnya bisa sangat membantu. Nanti kalian bisa baca-baca gitu. Sama di biologi itu kuncinya kalau bagi aku tuh banyakin membaca aja. Biologi itu buat yang IPA SMP bagiku tuh lebih ke seberapa luas kalian tahu gitu. Seberapa banyak yang kalian tahu. Jadi biasanya nggak dalam-dalam banget gitu. Kecuali kalau tingkat nasional ya. Kalau tingkat nasional ke atas itu baru mulai nanti ada kedalamannya gitu. Pertama itu. Jadi itu sebenarnya udah cukup. Sama tapi kalau kalian mau lebih maju lagi, lebih bagus lagi, kalau kalian siap, itu sebenarnya kalian bisa baca Campbell gitu. Kalian mungkin beberapa udah tahu Campbell ya. Campbell biasanya dipakai sama biologi SMA gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa topik yang kalian bisa baca-baca di situ buat memperdalam. Gitu sih. Itu untuk biologinya. Terus untuk fisikanya sendiri, kalau dari aku aku ada buku sih, buku dari luar gitu, bahasa Inggris namanya publishernya Zambak gitu. Kalian bisa belajar dari situ sebenarnya buat dapetin konsep-konsep fisika.
Yang penting itu adalah apa ya dulu tuh? Vektor. Vektor itu penting, terus kalian mulai dari kinematika kayak gitu. Terus ya mungkin nanti kalau bisa aku kasih aja ya bukunya gitu. Namanya buku bukunya namanya Samba, tapi itu masalahnya bahasa Inggris gitu. Itu bagus kalau kalian mau, itu bagus untuk belajar OSN IPA yang fisikanya gitu. Jadi kalau kalian bisa ngerjain semua soal di Samba itu, harusnya kalian cukup aman nanti di OSN IPA-nya gitu. Tapi ya dia agak lama karena satu buku kan, dia kayak 200 halaman gitu. Nah, terus kalian bisa juga cari di YouTube gitu. Di YouTube dulu aku belajar fisika tuh di namanya The Organic Chemistry Tutor gitu. Tulisannya kayak gini. Itu channel YouTube Organic Chemistry Tutor. Nah, di situ tuh dia bahas banyak hal sebenarnya. Dia bahas biologi, matematika, kimia, tentu sama fisika juga. Nah, pembahasannya tuh cukup lama, jadi kayak satu videonya tuh bisa sejam 2 jam. Tapi itu menurutku cukup membantu. Dulu aku belajar kayak kalor, terus ada fluida, sama gelombang, itu di situ untuk OSN IPA SMP. Dan bagiku tingkat materinya tuh udah cukup pas gitu. Mungkin itu sih untuk OSN IPA SMP nanti yang mau masuk ke OSN IPA gitu. Jadi ya persiapannya kayak gitu kira-kira. Oke, makasih ya Kak tips-tipsnya. Sebentar lagi Kakak mau siap-siap makan sore ya. Tapi sebelumnya mau ada sesi foto bersama ya. Nesya udah siap ya Nesya? Foto bersama. Coba anak-anak open kamera yuk. Open kamera yuk semua yuk. Siap-siap open kamera. Kalau sudah semua open kamera belum Nih? Terlihat nggak Nih? Belum, Mami. Yuk, kita open kamera yuk, kita foto bareng. Yang belum siapa? Sebentar. Yang belum ada Danisha, Kori, udah 2 itu. Sama Niko. Niko open kamera Niko. Yuk Kori sama Danisha. Kita foto bersama. Oh ya Kak Abi, nama IG-nya apa? Nih adik-adik mungkin mau follow IG-nya Kak Abi ya. Boleh sih, bentar. Ini ya, kalau mau. Tapi aku nggak ngepost banyak sih situ jujur. Aku ngepostnya jarang gitu. Jadi ya terserah kalian. Kalau misalnya nanti ada yang mau nanya-nanya, boleh nggak minta nomor HP-nya? DM di IG aja bisa sih nanti. Oh oke, nanti silakan DM di IG ya sama Kak Abi ya, anak-anak. Oke, Nei, kita foto bareng ya. Nggak apa-apa yang ada aja, Nei. Oke, ini ada 2 slide, jadi tahan sebentar ya. Iya. Sekarang slide pertama. Sebentar, udah. Terus slide kedua. Udah. Oke. Nanti kirim ke Mami ya, Nei, biar nanti dikirim ke yang lain. Oke, terima kasih Kak Abi atas waktunya. Sukses buat nanti ikut OSN lagi kali tahun ini ya, Kak Abi ya. Ikut lagi ya. Oke, selamat sore. Terima kasih banyak waktunya buat Little Candle and Friends. Terima kasih anak-anak yang sudah join dengan Kak Abi. Nanti boleh follow IG-nya Kak Abi. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa DM Kak Abi ya. Oke, selamat sore. Silakan live Zoom-nya. Oke, selamat sore. Sore.